hatiku selalu gembira. Ya, oke, bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3, ya. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Walaupun gak ada suaranya ya, agak lemes ya Bapak Ibu hari ini. Belum sarapannya Bapak Ibu? Belum. Hari MBG pula ini hari ya. Nanti lah kita sarapan bersama-sama ya. Ya karena nggak ada yang mau tepuk tangan, dia tepuk tangan sendiri. Oke Bapak Ibu, pernahkah kita pada suatu hari kita berpikir lagi nggak mood nih ya, aduh aku nggak bisa, aku gagal, ini susah sekali, kayaknya ya udah memang nggak bisa. Pernah nggak seperti itu? Ada yang pernah merasa seperti itu, merasa gagal sekali, masuk ke dalam jurang yang sangat dalam dan berpikir udahlah ini nggak bisa, udah mengalir aja gitu. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Mudah-mudahan nggak ada ya, tapi kayaknya pasti ada. Dari muka-mukanya ada, tapi nggak mau jujur. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar itulah untuk menghilangkan rasa yang seperti itu tadi. Materi pertama kita adalah pola pikir bertumbuh atau growth mindset ya. Sebelum kita ke materi, perkenalkan nama saya Rizky Omilia Purnama. Saya di sini mengajar kelas 2 ya. Jadi kalau agak rame ya wajar, namanya ibu kelas 2. Oke? Nah, pola pikir adalah segalanya. Kenapa pola pikir adalah segalanya? Ya? Kenapa pola pikir adalah segalanya? Karena pola pikir kita nih yang kita pikirkan akan menentukan tindakan, lalu tindakan akan memberikan hasil. Ya, jadi dari pola pikir menentukan tindakan, menentukan hasil. Ya, dan di sini saya hanya berbagi teori ini. Tidak mengajari, saya bukan narasumber, bukan mentor, bukan apa-apa. Kita rekan sejawat. Hari ini kita hanya sharing, berbagi. Ya, bukan saya berdiri di sini nanti sok pintar, enggak. Tapi memang inilah pola pikir adalah segalanya. Silakan Ibu. Itu masih ada di depan tuh. Ibu kepala sekolahnya mau bahas anggaran. Ada materi siang juga saya minumnya ya Bu ya. Oke. Nah, pola pikir adalah segalanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berpikir bisa pasti bisa. Dan materi hari ini sudah saya uji coba, saya sendiri sudah pernah mempresentasikan tentang pola pikir developing a learning model to enhance mindset in learning English ya. Ini sudah kami uji coba, saya sudah bawa topik growth mindset ini. Kemarin saya sudah presentasikan. Nah, ini waktu saya presentasi topik growth mindset sudah saya presentasikan waktu saya KKR di Malaysia. Dan memang mereka sangat antusias sekali bahwasanya nah ini adalah cuplikan hasil riset kami, mini riset kami di Malaysia. Nah ini saya membawakan growth mindset di Malaysia. Jadi sebelum ada PM, kami sudah dulu meneliti dan entah kenapa kebetulan sekali kok PM ini ngasih kita materi growth mindset. Ya, nah di situ ada boy growth mindset. Kenapa growth mindset ya? Ternyata anak-anak itu memang harus growth mindset dulu baru dia mau belajar. Jadi selama ini penelitian kita itu materi-materi kita itu kalau mereka nggak growth mindset ternyata sia-sia. Ya ada ini dia. Iya ini besar kali suaranya. Senyum. Oke. Nggak bisa udah di. Nah, udah nggak ada lagi nih, cuma satu aja. Biar ibu-ibu jangan ngantuk. Iya. Coba nanti ini kayaknya udah nggak ada lagi transisinya. Speakernya
Oke. Ininya saya di sini guys. Gak bisa nih. Oke. Ada kan? Dari ini. Oke, maaf ya Bu kalau kurang nyaman ya. Ini kalau di tempat lain biar dengan ngantuk Bu. Jadi kalau dia dengar swing gitu kan, gitu guys. Ini terlalu keras tuh speaker kami memang. Pasti karena baru minumin lagu kan di setel full. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Nah, jadi pola pikir ini ada dua. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Fixed mindset itu adalah pola pikir tetap. Ya, growth mindset itu adalah pola pikir bertumbuh. Nah, inilah yang kami dapatkan kemarin waktu kami di kelas PM selama 5 hari akan kami rangkum hari ini hanya 1 jam saja. Nah, what is the fixed mindset? Apa itu fixed mindset? Fixed mindset itu adalah pola pikir tetap, ya. Keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan, serta keterampilan bersifat tetap yang tidak bisa diubah, ya. Jadi kalau kita fixed mindset itu yang tadi pertama saya bilang, pernah nggak kita merasa ini susah, ini kayaknya nggak bisa. Karena kita fixed mindset itulah pola pikir tetap itu memberikan kita keyakinan bahwasannya nggak ada ya nggak bisa berubah gitu, ya udah kalau nggak bisa berarti gagal. Ya, pola pikir yang memberikan kita keyakinan bahwa kemampuan tidak bisa diubah, kecerdasan tidak bisa diubah. Kalau bodoh ya bodoh aja, kalau pintar ya udah pintar aja gitu, tidak bisa berubah. Itulah yang selama ini menjadi momok bagi anak-anak kita. Kalau gagal ya udah berarti memang udah nggak bisa. Nah, itulah dia fixed mindset. Ya, kita lanjut ke growth mindset. Apa itu growth mindset? Sementara di growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan bisa berkembang. Silakan Bapak. Ya, bahwa keyakinan dan kecerdasan kita itu bisa berkembang dengan usaha serta strategi yang tepat dan dukungan yang konsisten. Ya, kalau kita berusaha, kita konsisten, itu masih bisa dirubah, masih bisa diperbaiki. Ya, nah, contohnya adalah seperti ini. Mindset example, ya, contoh dari pola pikir. Nah, ini saya tidak bisa. Oke, saya tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Kemudian ada satu siswa yang mengatakan saya belum bisa menyelesaikan tugas ini. Saya akan terus berusaha mempelajarinya. Kira-kira yang mana growth mindset Bapak Ibu? Yang anak cewek atau yang anak cowok? Yang anak cowok ya, yang anak cowok sudah growth mindset sekali. Itulah perbedaannya di kata yang di garis bawah, yang di garis merah, yang dicetak merah belum. Ya, jadi tidak bisa. Kalau kita bilang tidak bisa, berarti ya udah nggak bisa lagi. Itu ya kan Bu? Tapi kalau kita bilang saya belum bisa menyelesaikan tugas, artinya belum. Kalau belum berarti akan bisa. Ya, dengan usaha dan kerja keras yang konsisten. Nah, itulah dia contohnya seperti ini. Ini ada 2 orang siswa, yang satu dia tidak bisa menyelesaikan, yang satu dia bisa menyelesaikan. Belum bisa, tapi dia tidak putus asa. Nah, apa bedanya? Pola pikir tetap dengan pola pikir berkembang ini. Nah, yang berpikir tetap tadi, anak cewek tadi, dia percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan itu tetap tidak bisa dirubah. Ya udah, kalau gitu aja. Nah, sementara kalau kita di growth mindset, ya, dia percaya bahwa kita bisa bertumbuh, kita bisa belajar dan meningkatkan kemampuan dengan usaha dan ketekunan.
Kemudian, nah ini yang harus kita ketahui, suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Nah, yang pola pikir tetap ini, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Sementara kalau dia pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Bapak Ibu di yang merah atau di yang hijau? Yang hijau, yakin ya Bapak Ibu, alhamdulillah kalau kita semua sudah hijau ya. Kalau masih ada yang di merah, ayo kita segera beralih ke yang hijau. Yang saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Siapa di sini yang sering nolak tugas? Nggak mau, aku belum pernah ngerjain itu, nanti salah, nanti nggak jadi. Akhirnya datanglah temannya yang beromelisa, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Nah itu dia Bapak Ibu, kalau kita berpola pikir tetap ini, menerima tugas yang baru pun kita nggak mau, ya kan? Tapi kalau kita pola pikir bertumbuh di zona hijau, ya udah sini mana kerjaannya, gue jabanin sini, suruh ngapain, buat RPP, ayo mainkan, deep learning, ayo, kurikulum baru, ayo silahkan, bikin tingkat, ayo. Ya jadi jangan ada lagi, aku nggak bisa, aku pernah nanti gagal nanti terakhir nggak jadi, ya kan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi kesalahan menunjukkan kelemahan sehingga harus dihindari. Ya, siapa di sini yang menghindari kesalahan? Ya kita memang harus menghindari kesalahan. Tapi kalau misalnya kita salah dalam melakukan sesuatu itu bukan berarti gagal ya Bapak Ibu. Kita hindari. Tapi kalau sudah terjadi belum tentu itu kegagalan. Karena kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Contohnya kayak kami, kalau hari ini kami salah, ada salah-salah kata menyampaikan ini, namanya kita sharing ya kan? Ya kami harus berusaha bagaimana minggu depan kami tidak salah. Nah kemudian ada yang berpikir cara suara PPT itu saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja, tidak untuk bidang lainnya. Nah ini sering terjadi, aku nggak bisa lah itu, aku bisa cuma ini. Ya aku nggak pandai nanam bunga, pandainya nyampol aja, kau yang nanam aku yang nyampol, nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Contohnya saya nggak bisa lah di mengerjakan ini, saya cuma bisa ini aja, ini tuh nggak bisa. Akhirnya nggak jadi juga, karena dia hanya percaya bahwasanya dia hanya bisa satu hal. Padahal dari suara pola pikir bertumbuh, seharusnya saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal yang saya sulit sekalipun. Contohnya apa? Ada banyak, misalnya ada ibu guru yang mungkin hari ini tidak bisa main laptop, ya kan? Aku nggak bisa main laptop, nggak jadi nggak bisa. Ya, seharusnya apa? Saya bisa belajar apapun juga yang saya mau. Ya jadi Bapak Ibu hari ini kalau ada yang nggak bisa ya udah belajar aja, pasti bisa. Sampai kapan sampai bisa? Ya saya juga dulunya nggak bisa berdiri di depan orang ya, sekarang setelah belajar akhirnya bisa. Kemudian kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya yang menjadi faktor menentukan sukses tidaknya. Sementara kalau dia pola pikir bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Nah ini banyak kita yang salah. Banyak kita berpikiran, gue pintar mau juara satu belum tentu juga sukses. Ya kan Bapak Ibu? Ada nggak yang berpikir, enggak harus juara satu bisa sukses? Salah Bapak Ibu sebenarnya. Yang juara satu aja, yang pintar aja kadang belum tentu sukses. Itu kata orangnya kan, dia juara satu belum tentu dia. Yang pintar aja belum tentu sukses, apalagi yang tidak berusaha, yang tidak pintar seharusnya itu. Dan belum tentu juara satu jadi yang juara satu aja belum tentu jadi, apalagi nggak juara satu gitu. Jadi kalau bisa semuanya itu harus pintar. Ya Bapak Ibu jangan ya kecerdasan dan kemampuan menjadi faktor menentukan sukses tidaknya. Tidak. Jadi kalau dia pintar, dia belum tentu jadi orang, apalagi dia nggak pintar. Kalau dia berlatih, belum tentu bisa, apalagi tidak berlatih. Nah itulah kita untuk dituntut di
Kalau kita tadi masih di zona merah, ayo kita. Yang pertama, belajar mengenali suara PPT. Apa tadi PPT Bapak Ibu? Pola pikir tetap, ya. Nah, ini yang pertama kita belajar mengenali suara PPT. Apa itu? Ya, nah itu suara-suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Dia takut nih. Kalau masih ada rasa takut di dalam hati kita, kayaknya aku nggak bisa lah. Itu berarti kita masih PPT. Nah, sadari kalau kita khawatir, sadari bahwa kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk berubah. Nggak harus aku nggak bisa. Nggak ada pilihan lain selain nggak bisa. Nggak ada pilihan lain selain nggak ada. Kita masih punya pilihan. Nah, kemudian kita berbicara kembali dengan suara PPP. Apa itu suara PPP? Pola pikir bertumbuh, yaitu suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya, jadi kita yang tadinya khawatir, kita kenali lagi. Nah, kita kenali, aku takut ke sana nanti salah, nanti nggak bisa gini. Coba kita ambil pilihan. Enggak, aku pasti bisa. Ya udah, kalau salah berarti itu pelajaran. Ya, kalau salah berarti itu pelajaran. Kita harus belajar. Hari ini salah, besok jangan salah lagi. Nah, kemudian melakukan aksinya. Kita lakukan, jangan hanya kita sadari kita punya pilihan, tapi kita juga harus melakukan aksi untuk berubah menjadi pola pikir berkembang. Ya, Bapak Ibu, nah ini mengapa grow mindset penting bagi guru? Nah, ini yang menjadi haluan utama kita. Ya, Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk meningkatkan kreativitas mengajar. Ya, sekarang sudah zamannya apa? Zaman teknologi. Kita harus lebih kreativitas. Kita harus meningkatkan kreativitas mengajar kita. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, ya kan Ibu-ibu. Kemudian membantu murid menghadapi tantangan. Kemudian menciptakan kelas yang positif dan sportif. Nah, kemudian membuat guru terus berkembang sepanjang karir. Ya, inilah kita kenapa harus disuruh grow mindset. Kenapa grow mindset itu penting bagi guru? Ya, salah satunya apa? Meningkatkan kreativitas mengajar, membantu murid menghadapi tantangan. Nah, tantangan murid aja, tantangan kita juga. Ya, sekarang kita semakin banyak tantangannya ya Bapak Ibu. Setiap tahun ganti materi ajar, ganti modul ajar, ganti kurikulum. Itulah kenapa kita disuruh grow mindset. Ya, setiap tahun. Nah, sekarang sudah ada lagi beban baru. Pulangnya sore pulang sore, ya kan? Itulah kita makanya disuruh grow mindset. Itu tantangan ya, nggak apa-apa pulang sore ya. Ayo, mau pulang habis maghrib ya, ayo gitu. Kita harus grow mindset. Jangan udahlah capek ini capek pulang sore begini. Itu kenapa hari ini kita disuruh grow mindset supaya kita bisa menerima tantangan itu. Ya Bapak Ibu, jangan mengeluh. Intinya itu, ya jangan mengeluh. Nah, kemudian mengembangkan karir, ya, membuat guru terus berkembang sepanjang karir. Ya, walaupun kita ibaratnya tidak naik golongan nggak apa, tapi kita bisa mengembangkan diri kita. Kita bisa berkembang. Kalau kita grow mindset, mengembangkan diri sendiri. Tidak harus aku malaslah berkembang orang. Ya, segini aja. Ngapain saya itu dikerja, udahlah kayak gini aja gitu. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun beban kita bertambah, ya jam kerja kita bertambah, kita harus tetap ini yang diminta, harus tetap grow mindset. Nah, peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Nah, ini dia. Kenapa kita harus PPB dulu untuk pelajaran mendalam. Nah, ini ketika kita melihat ada murid yang mau menyerah, menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Kemudian pada saat murid mau mencoba lagi, berikan dia pujian proses.
berkembang. Nah, ini juga termasuk kemarin hasil penelitian kami bahwasanya ini murid harus mencoba lagi. Ya, jelaskan kepada murid tentang PPT dan PBB. Nah, disinilah kita harus meningkatkan pola pikir siswa. Apa yang harus kita tingkatkan? Kita harus memberikan pola pikir dia bahwa ini mudah, nah, kamu pasti bisa. Kita harus membuat dia ada anak yang tidak suka matematika, tidak suka bahasa Inggris. Ya, kita harus membuat dia menganggap matematika dan bahasa Inggris itu mudah. Pasti dia ini mau belajar. Ya, jadi ada seorang murid hari Senin matematika, mana senyala ada matematika susah begini. Itulah tugas kita di situ, bagaimana supaya murid kita itu menganggap matematika itu mudah, bahasa Inggris itu mudah, nggak usah takut. Nah, ayo kita belajar, kita ajar semuanya. Ya, dan bagaimana kita mau mengajar mereka PBB kalau kita masih PPT itu dia. Nah, kemudian ini di sini ada pada saat murid belum mencoba lagi, beri dia ujian proses. Apa itu ujian proses, Bapak Ibu? Nah, ini setelah kita ketemu murid yang mau gagal, kita dorong, kita beri ujian proses, kita kasih keterangan tentang PPT dan PBB. Nah, inilah dia. Ada ternyata 2 pujian. Selama ini kita mungkin tidak mengenal kedua pujian ini. Ini yang sangat harus kita perhatikan. Ya, ujian proses dengan ujian pribadi. Upayakan kita kurang-kurangin yang biru ini, yang biru tua. Nah, kita banyakin yang biru muda. Kenapa? Ujian pribadi ini, kamu memang berbakat dalam matematika. Nah, ini akan membuat dia merasa bahwa dia pintar. Kemudian ujian pribadi ini tidak cocok untuk anak yang duduknya di belakang, dia nggak pernah jawab, nggak pernah maju ke depan, tidak cocok. Cocoknya itu yang ini. Kamu butuh materi matematika yang menantang otakmu, ya. Berarti kalau kita sudah ketemu anak yang pintar, jangan lagi kita bilang, oh kamu memang berbakat loh, pintar kamu, nah kamu berbakat dalam matematika. Tidak, dia akan merasa tinggi hati. Besok-besok dia ujian, gampangnya itu, kecil. Ternyata karena dia menyepelekan, akhirnya bebannya di bawah 5, di bawah KKM. Nah, itulah kenapa kita harus memberikan ujian proses. Kamu butuh materi yang akan menantang otakmu. Kita tantang lagi dia karena dia udah pintar. Oh, nah kau butuh ini, nah kamu materi yang lebih dari ini untuk menantang pola pikirmu. Jadi dia nggak merasa cukup, dia nggak merasa cukup pintar. Dia akan merasa terus kurang dalam ilmu. Dia akan ketagihan belajar. Kemudian kamu pintar sekali. Nah, ini kamu pintar sekali, bolehlah kalau kita ajukan ke yang duduk-duduk di depan, yang sering jauh yang juara 1. Nah, kalau yang nggak bisa, kita berikan apa ujiannya? Ya ini ujian proses. Kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini, walaupun soal yang dijawab itu salah. Konten 5, konten 3, nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan kita bilang, bisa kayak gini aja pun gampang. Jangan ya Bapak Ibu. Itulah yang kita harus hindari saat ini. Kamu patut diapresiasi. Nah, kamu patut diapresiasi untuk usahamu yang baik. Ketimbang kita harus mengatakan kamu anak yang baik. Iya memang boleh kita bilang kan kamu udah baik, ini anak yang baik. Ya. Lalu untuk yang joget-joget itu, apa mereka tidak butuh pujian? Apa mereka tidak boleh menerima pujian? Nah inilah, kamu patut diapresiasi untuk usahamu yang sangat baik. Walaupun aslinya dia itu, ya mungkin ada ya beberapa siswa yang suka bikin kita kesel, aduh bandel kali nggak bisa dilakukan, ditunjang aja rasanya. Tapi tidak boleh ya Bapak Ibu. Itulah kenapa kita harus bermensa, supaya kita bisa membedakan ini juga, pujian pribadi dengan pujian proses. Nah ini, kalau ada anak-anak yang bagus dalam bidang seni, wow kamu seorang seniman yang luar biasa. Nah lebih baik kita bilang kamu telah memperlihatkan hasil latihan lukismu selama ini. Jadi yang kita puji itu bukan
hasilnya ya Bapak Ibu, kita puji adalah prosesnya. Kalau kita puji hanya hasilnya aja, besok dia nyontek. Besok dia nyontek, yang penting kamu bagian 100, dipuji sama ibu guru, dibilang pintar. Ya, jadi kalau kita puji prosesnya, walaupun besok dia kontennya 30, 40, 50, dia tidak akan merasa rendah diri. Kenapa? Karena kita yang puji adalah prosesnya. Iya nak, kau udah belajar, semangat dan bagus. Walaupun masih dapat nilai segini, gak apa-apa nak, besok kita coba lagi, pasti bisa. Yang mana yang susah? Yang ini bu, yang ini. Ya jadi jangan langsung kita kasih ini kita sering salah. Saya sendiri setelah belajar ini, baru saya sadari iya, ternyata pujian ini membuat anak-anak terkadang tinggi hati dan tidak mau berkembang. Yang sudah kita bilang dia baik, kita bilang dia pintar, berbakat, ya kau pintar, berbakat, baik, besok dia akan merasa tinggi hati, dia akan merasa kawan-kawannya itu bodoh. Ya karena dia selain kita bilang dia pintar, dia akan besok bilang kawannya itu bodoh dan dia nggak akan mau berkembang. Aku udah pintar kok. Nanti baru masuk nanti di sekolah lain, masuk SMP baru dia sadar ada yang lebih pintar dari dia. Jadi yang kita puji adalah prosesnya. Prosesnya lah yang harus kita puji. Nah ini setelah kita bermensat, apa sih capaian yang harus kita capai ini? Hubungan guru dan murid. Ya, murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Ya, jadi si murid ini harus yakin bahwasanya kita yakin sama dia gitu. Dia harus tahu bahwa kita yakin. Ya, dia harus percaya gitu. Oh ini bagus memperhatikan aku. Dia harus tahu bahwasanya kita memberikan dia keyakinan. Kemudian murid menghormati dan menyukai gurunya. Ini dia. Kemudian murid mau meminta masukan dari gurunya. Murid sadar bahwa nilai akademik yang dikelola tidak lebih penting daripada perkembangan diri. Nah, karena kita tadi sudah memberikan pujian proses, dia harus sadar bahwa nilai akademik nggak lebih penting daripada perkembangan. Ya, ada nanti nilai akademiknya 100 ternyata nyontek. Jadi itu tidak penting. Yang penting dia proses. Konten 3 tapi berproses. Kalau dia berproses besok masih konten 3 sudah pasti dia meningkat. Kalau memang dia berproses, dia belajar, dia konsisten, pasti berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Kemudian murid merasa aman. Nah ini yang paling penting juga. Ada murid yang takut sama gurunya. Ada yang takut sama bapak itu, mau ngomong aja udah gitu. Dia nggak merasa nyaman, nggak merasa aman. Nah jadi kalau sudah ada kita tercapai yang 5 ini Bapak Ibu 4, ini udah aman kita. Anak-anak pun nggak perlu kita sampai urat-urat, udah nurut gitu. Kenapa? Karena dia merasa percaya, dia yakin dengan gurunya. Kalau gurunya itu yakin dengan dia. Kemudian dia menghormati dan menyukai gurunya. Bukan ditakuti ya Bapak Ibu. Beda. Ditakuti dengan dihormati itu beda dengan disukai. Ya kemudian mereka harus sadar, nggak apa-apa, nggak konten tinggi nggak apa-apa. Yang penting ini hasil usaha. Pernah nggak kita seperti itu sama murid-murid kita Bapak Ibu? Pernah nggak ada murid kita yang dia belum bisa baca, dia belum bisa nulis, sekali-kali nggak hafal, pernah nggak kita memuji dia? Coba ingat-ingat ya, ingat-ingat di sekolah pernah nggak ada anak yang duduk di belakang di pojok, kerjanya gangguin kawan, kerjanya cerita, nilainya semua di bawah KKN, pernah nggak kita memuji dia? Pernah nggak? Jangankan muji ya. Ngapa ada pilih? Aku benci kali ya sama aku gitu dah. Pernah nggak kita muji dia gitu? Ya coba setelah pulang dari sini kita kasihlah mereka pujian proses. Walaupun dia nggak pernah ngerjain PR, tiba-tiba suatu hari dia ngerjain PR, ayo kita beri pujian. Kamu sudah bertumbuh ya nak, kamu sudah tambah rajin sekarang, ayo lebih rajin ya, nah, seperti itu. Kalau yang pintar-pintar yang duduk di depan pasti sering kita puji ya kan, oh ini bagus, betul 100, kamu pintar, kamu baik. Si A itu baik kali, si B baik kali. Ada lagi yang
Yang paling fatal Bapak Ibu, kau nggak kayak kakakmu dulu. Kakakmu dulu tuh pinter kali itu. Juara 1 dia. Baca buku tak bisa. Coba Bapak Ibu, kalau saya bilang seperti itu gimana perasaan muridnya kalau begitu sama gurunya? Pasti dia akan merasa kecil hati, merasa rendah diri, merasa dibandingkan. Ada lagi dibandingkan itu. Padahal itu kawanmu udah siap dia. Tiap harinya nggak pernah itu nggak kemudian. Kan contoh kawanmu itu, dia pintar, nggak kayak kamu, nggak pernah DPR, nggak pernah nulis, nggak pernah dikasih. Pernahkah kita seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Ayolah kita dari zona merah ke zona hijau. Kita berikanlah mereka pujian. Itu sebenarnya yang diharapkan dengan murid itu, supaya dia merasa aman, merasa bahwa gurunya yakin sama dia. Integrasi, kita bukan integrasi sama dia gitu. Pasti nggak pernah kan yang udah di belakang ngerjain PR suka ribut nggak bisa baca atau nulis, nggak pernah kita puji. Datang terlambat nggak pernah. Nah, kalau yang seperti itu kita mau puji dari mana? Ayo kita cari apa dari dia yang bisa dipuji. Mungkin dia rajin nyapu, mungkin dia orangnya bersih, mungkin pasti ada. Jadi kita berproses, kita ajak dia berproses, kita puji dia dari prosesnya. Jangan hanya kita banding-bandingkan, itu salah Bapak Ibu ya. Ada murid yang kamu nggak kayak dia, jangan ya Bapak Ibu. Dari sini ke atas kita rubahlah. Kita berikan anak-anak pujian proses supaya mereka mau berproses. Kita berikan pujian proses supaya mereka mau bertumbuh. Ya Bapak Ibu, dari sini kita harus dari zona hijau ke zona merah. Intinya kita harus yang seperti tadi mindset. Sebenarnya kalau di dalam agama itu ya mindset itu kayak kita bersyukur aja gitu ya apa yang dipegang. Tapi bukan bersyukur adalah dikasih dua enggak, dikasih dua kalau bisa kita berusaha jadi 4 jadi 5 jadi 2. Ya ini yang harus kita capai, hubungan guru dengan murid. Insya Allah kalau sudah seperti ini hubungan guru dengan muridnya, kita akan lebih mudah. Ya, kita kuasai dulu hatinya, baru kita kuasai pikirannya. Kalau hatinya sudah jatuh cinta sama kita suruh masuk ke jurang pun dia mau. Nah itu kita harus buat mereka ini rasa aman. Ya kan mereka yang itu kita buat dulu mereka mencintai kita, murid-murid itu mencintai kita, baru kita bisa mengatur. Ya jadi jangan kita berefleksi lah gitu. Kenapa ya muridku ini nggak bisa diam, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ini? Pernahkah kita puji mereka? Pernahkah kita memberikan kasih sayang sama mereka gitu? Jangan tahunya masuk kelas ini kelas jodoh, gini siapa yang pengen? Jangan seperti itu lagi. Kenapa kita harus berubah Bapak Ibu? Karena zamannya sudah berubah. Aku pun dulu ngajar nggak perlu kayak gitu. Aku masuk kelas muridku udah diam itu dulu Bapak Ibu. Ayo kita move on. Sekarang sudah zaman digitalisasi. Anak-anak sudah brain rot, sudah sakit otaknya karena apa? Karena kena racun. Racun yang kita beli sendiri setiap hari dipegang, diisi lagi pakai sampai 150.000 sebulan. Ya kan Bapak Ibu? Anak-anak pegang handphone Bapak Ibu pegang pasti. Ya itulah kenapa tantangan kita lebih besar saat ini, maka kita disuruh influencer. Anak-anak itu sekarang jumpa gurunya biasa aja dia kan. Kalau zaman dulu kita ibu ya kan ada guru situ lewat dari belakang tak berani orang depan dia. Sekarang Bapak Ibu berantem ya kita lewat ya udah berantem dia nggak ada takutnya. Itulah kenapa kita harus grow mindset dan menciptakan ini. Ya, ayo kita move, jangan kita bilang zaman dulu aku nggak kayak gini, nggak ada. Zaman dulu udah berlalu, kita move on. Kita ke depannya berlatih lagi, lebih semangat lagi untuk menciptakan ini, 4 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 5 rupanya. Ya, itulah kenapa kita disuruh grow mindset. Kita harus membuat sekolah ini lebih menarik daripada handphone. Kita harus membuat mereka lebih ingat apa yang kita katakan daripada yang diingat apa yang dikatakan handphonenya. Ya zaman sekarang anak-anak disuruh nyanyi Stay Tune lebih hafal daripada nyanyi Indonesia Raya.
Makanya jam 10 disuruh Indonesia Raya. Coba disuruh nyanyi, saya setuju apa dia? Lagu Indonesia Raya nggak siap-siap. Nyanyi lagu Indonesia Raya bolak-balik, makanya dia nggak hafal. Balik lagi dia hidup aduh, udah mulai banyak. Karena tidak hafal Bapak Ibu. Itulah tantangan kita sekarang. Bagaimana membuat belajar itu lebih menarik ketimbang main handphone. Bagi Bapak Ibu yang punya teknologi, yang sudah paham teknologi, bisa dimasukkan melalui handphone. Apakah ada sekarang banyak aplikasi pembelajaran, ada aplikasi matematika, ada aplikasi bahasa Inggris. Kita cari, nah kita kasih dia tugas. Jadi dia bisa main handphone sambil belajar. Ya, Bapak Ibu, jangan kalah dengan Free Fire. Mata pelajaran kita, metode ajar kita jangan kalah sama Mobile Legends, jangan kalah sama Free Fire. Harus lebih seru pelajaran kita daripada Free Fire. Itulah yang diminta dari Growmindset Bapak Ibu. Ya, bisa ya Bapak Ibu. Habis dari sini kita menciptakan suasana baru. Kita coba uji mereka yang duduk-duduk di belakang itu yang tidak pernah bersuara supaya dia bersuara. Ya. Oke Bapak Ibu. Nah, sekali lagi ingatlah bahwasanya Growmindset itu dengan Growmindset, saya lupa ini, belum saya translate. Bahwasanya dengan Growmindset kita bisa berubah menghadapi tantangan, tetap mencoba, tetap bertemu dan tidak pernah dan jangan pernah berhenti untuk percaya pada diri sendiri. Ya bukan percaya diri kita bisa joget di depan TikTok, enggak, bukan percaya diri seperti itu, tapi percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa berubah lebih baik, kita bisa bertumbuh dan kita bisa menciptakan yang 5 tadi, tujuan untuk anak-anak didik kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Coba saya kayaknya apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi. Ya, satu kali lagi Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat. Luar biasa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, terima kasih untuk Tepuk tangan dulu